Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semua, kami dari kelompok 7 Praktikum Kimia Fisika, Rombel Pendidikan Kimia 19B dengan anggota kelompok Rizka Indriani Setianingrum, Bayu Eka Pambudi, Yosepin Debi Damayanti, dan saya sendiri Anggun Ardalita. Di sini kami akan menampilkan artikel terkait distribusi zat terlarut pada dua pelarut tak bercampur. Selamat menyaksikan. Yang selanjutnya adalah abstrak, distribusi zat terlarut ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur yaitu air dan dietil ether, di mana menurut hukum distribusi Nernst, jika ke dalam sistem dua fase cair yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang tidak dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan karena perbedaan kepolaran antara air dan dietil ether, menghasilkan dua lapisan berupa lapisan air di bawah dan lapisan ether di atas berdasarkan densitas yang dimiliki oleh kedua cairan. Massa jenis air 0,0998 gram per cm kubik dan massa jenis ether 0,7134 gram per cm kubik. Penambahan zat berupa larutan asam asetat dan asam oksalat sehingga zat terdistribusi antara lapisan air dan dietil ether, dilakukan pemisahan dan hasil pemisahan berupa lapisan airnya dititrasi dengan NaOH standar dengan bantuan indikator pp. Diperoleh hasil perhitungan untuk mencari nilai konstanta distribusi dari percobaan yang dilakukan. Nilai K untuk larutan asam asetat pada konsentrasi tiap konsentrasi secara berurutan sebesar 0,221, 0,106, dan 0,179. Nilai K rata-rata yaitu 0,16867. Nilai K untuk larutan asam oksalat pada konsentrasi tiap konsentrasi secara berurutan sebesar 0,055, 0,012, 0,202. Didapat nilai K rata-rata yaitu 0,08967. Keywordnya adalah air, asam asetat, asam oksalat, dan dietil ether dan NaOH. Dasar teori. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat telarut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat yang lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Bila ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian solut dengan perbandingan tertentu. Hal ini sesuai menurut hukum distribusi Nernst. Menurut hukum distribusi Nernst, pada tahun 1891, bila ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Dalam praktek solut akan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam dua pelarut tersebut setelah dikocok dan dibiarkan terpisah. Perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua pelarut tetap dan merupakan suatu tetapan pada suhu tetap. Tetapan tersebut disebut tetapan distribusi atau koefisien distribusi. Koefisien distribusi dinyatakan dengan berbagai rumus sebagai berikut. Ekstraksi adalah pemisahan dan penarikan komponen campuran dari campuran lainnya. Sebuah proses ekstraksi pelarut bertujuan untuk mengekstrak zat terlarut dari suatu fase cair yang lain. Hal ini dapat dilakukan untuk memisahkan dua zat terlarut yang berbeda atau untuk memurnikan fase cair dari kontaminasi. Titrasi adalah salah satu teknik analisis yang memungkinkan untuk mengukur jumlah yang pasti dari suatu larutan dengan mereaksikannya dengan larutan lain yang konsentrasinya telah diketahui. Atau dengan kata lain, untuk mengukur volume titrat yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen. Titik akhir titrasi merupakan keadaan di mana penambahan satu tetes zat penitrasi atau titram akan menyebabkan perubahan warna indikator. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada tiga data ini hampir sama. Statif dan klem serta biuret digunakan untuk melakukan titrasi dan corong pemisah digunakan untuk melakukan ekstraksi. Sedangkan bahan yang digunakan pada data Rizka menggunakan pelarut ether dan kloroform, pada data Yosepin menggunakan pelarut asam asetat dan petroleum ether, serta pada data Anggun menggunakan pelarut asam asetat dan asam oksalat. Dari ketiganya sama-sama menggunakan larutan standar sekunder NaOH dan indikator fenolftalin untuk mengetahui titik akhir titrasi. Untuk lebih detailnya, alat dan bahan dapat dilihat pada slide di samping ya teman-teman. Yang selanjutnya ialah prosedur kerja. Yang pertama adalah membuat 50 ml asam asetat dengan masing-masing memiliki konsentrasi 1, 0,8, 0,6, 0,4, dan 0,2 m. Yang kedua, mengambil 25 ml larutan, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah, dan sisanya diambil 10 ml, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu menitrasi dengan larutan standar NaOH 0,5 m, sehingga dapat diketahui konsentrasi mula-mula dari asam asetat yang sebenarnya. Semua proses titrasi dilakukan 2 kali. Kemudian menambahkan 25 ml petroleum ether ke dalam larutan asam asetat di corong pisah, kemudian melakukan pengocokan selama kurang lebih 10 menit sehingga terjadi suatu kesetimbangan. Kemudian setelah itu kita bisa membiarkannya beberapa waktu hingga terjadi pemisahan yang jelas antara air dengan petroleum ether. Langkah yang selanjutnya ialah memisahkan lapisan air, kemudian mengambil 10 ml dan menitrasi dengan larutan standar NaOH 0,5 m sehingga dapat diketahui konsentrasi di dalam air adalah kesetimbangan. Kemudian percobaan ini dilakukan untuk setiap konsentrasi yang telah dibuat dan setiap titrasi dilakukan secara duplo atau pengulangan 2 kali. Selanjutnya adalah data pengamatan. Kita mengambil 3 data pengamatan terbaik dan yang terpilih adalah miliknya Yosepin Debi Damayanti, Rizka Indriani, dan juga Anggun Ardalita. Untuk tabel Yosepin Debi Damayanti sendiri terdiri dari angka percobaan dan hasil pengamatannya. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel di atas ya. Oke, yang selanjutnya adalah miliknya Rizka Indriani Setianingrum, yang mana terdiri dari 2 tabel, yang pertama dengan pelarut kloroform dan juga yang kedua dengan pelarut ether. Untuk hasilnya sendiri, teman-teman bisa melihat sendiri lebih jelas di tabel di atas. Untuk yang ketiga ini milik Anggun Ardalita, di mana ada 2 tabel juga. Yang pertama standarisasi larutan NaOH, yang kedua adalah titrasi lapisan air pada asam asetat. Untuk hasilnya sendiri, volume asam oksalatnya 0,5 m. Yang pertama adalah 2 mili dan volume NaOH 2 mili. Titrasi lapisan air pada asam asetat, yang pertama konsentrasinya ada 0,5 m, 0,25 m, dan 0,125 m. Untuk volume NaOH-nya 33,8 mili, 11,9 mili, dan yang terakhir 5,6 mili. Perubahan warnanya merah muda,
sama semua, yaitu merah muda. Analisa data. Untuk data Rizka menggunakan pelarut ether dan kloroform dengan 3 variasi konsentrasi yaitu 0,6, 0,5, dan 0,3 molar. Titrasi dilakukan sebanyak 2 kali sehingga diperoleh volume rata-rata NaOH yang diperlukan. Selanjutnya, data Yosepin menggunakan pelarut asam asetat dan petroleum ether dengan 5 variasi konsentrasi yaitu 1, 0,8, 0,6, 0,4, dan 0,2 molar. Titrasi juga dilakukan sebanyak 2 kali sehingga diperoleh volume rata-rata NaOH yang diperlukan. Dan untuk data yang terakhir yaitu data Anggun menggunakan pelarut asam asetat dan asam oksalat dengan 3 variasi konsentrasi yaitu 0,5, 0,25, dan 0,125 molar. Titrasinya dilakukan 1 kali sehingga diperoleh volume NaOH yang diperlukan untuk melakukan titrasi tersebut. Baik teman-teman, yang selanjutnya ialah pembahasan. Berdasarkan hukum Nernst, jika suatu larutan di dalam air mengandung zat organik A dibiarkan bersentuhan dengan pelarut organik yang tidak bercampur dengan air, maka zat A akan terdistribusi baik ke dalam lapisan fasa air maupun ke dalam fasa organik, di mana pada saat kesetimbangan itu terjadi, perbandingan konsentrasi zat terlarut A di dalam kedua fasa itu dinyatakan sebagai nilai KD atau koefisien distribusi partisi dengan perbandingan konsentrasi zat terlarut A di dalam kedua fasa organik tersebut adalah pada temperatur yang tetap. Nah teman-teman, apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan pembahasan ini, teman-teman bisa membaca pada gambar di samping. Baik, yang selanjutnya ialah kesimpulan. Teknik pemisahan dua campuran yang tidak saling tercampur didasarkan pada metode ekstraksi cair-cair tidak kontinu, di mana kelarutan spesies zat terlarut dalam sistem organik air tergantung pada kedua jenis pelarut tersebut. Kesimpulan yang kedua ialah teknik pemisahan dua campuran yang tidak saling campur digunakan untuk proses pemisahan suatu cairan organik dari suatu campuran pelarut organik dengan air. Yang ketiga, air dan asam asetat tidak dapat bercampur karena perbedaan kepolaran. Yang keempat, harga dipengaruhi oleh konsentrasi, jenis pelarut, dan suhu. Yang kelima, semakin besar konsentrasi, harganya semakin besar pula akan turut naik, berarti juga bahwa pendistribusian zat akan menjadi semakin merata, konsentrasinya juga semakin rendah. Selanjutnya adalah saran yang kami rekomendasikan antara lain dengan melakukan pengocokan secara manual dengan baik dan juga teratur. Oleh karena pengocokan yang tidak tepat atau kurang baik nantinya akan dapat mengubah konsentrasi dan juga nilai konstanta distribusi. Pada artikel ini, kelompok 7 mengambil referensi dari berbagai buku. Sumber tersebut dapat dilihat pada bagian reference. Berikut daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok 7. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.